Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para hadirin, para hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan salah satu rutinitas kita dalam setiap awal bulan di hari Senin malam Selasa, yaitu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi salah satu wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita, anak cucu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi generasi yang dzurriyyatan thayyibah, putra-putri yang saleh salihah dan bermanfaat tentunya. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salaf as-salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin, wa nakhussu khususan ila Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i sahib Al-Arba'in An-Nawawiyah wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim, wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat. Jadi kita masuk pembahasan hadis yang keempat, pembahasan mengenai marahilu khalqil insani wa taqdiru rizqihi wa ajalihi wa amalihi, yaitu menjelaskan tentang fase-fase tahapan-tahapan penciptaan manusia. Wa taqdiru rizqihi, dan juga takdir atau ketetapan rizkinya, ajalnya dan amalnya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah itu beliau adalah as-shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, al-masduqu, sekaligus yang dipercaya, yang dibenarkan, yang diinformasikan pasti benar. As-shadiq al-masduq. Apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya ahadakum itu kalau makna secara bahasa itu salah seorang di antara kalian
Tapi dalam penjelasan atau dalam syarahnya dijelaskan maksudnya itu ya semua kalian manusia. Iku yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Proses penciptaannya itu awal mulanya itu dikumpulkan di dalam perut ibunya dalam bentuk sebagai nutfah. Selama berapa lama? Arba'ina yauman, yaitu 40 hari. Jadi 40 hari itu nutfah. Ini kita enak ya apa dijelaskan langsung apa dibaca hadisnya dulu aja ya? Kenapa? Bacakan lengkap dulu baru nanti dikupas nih. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah fase nutfah itu selama 40 hari, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi tahapan atau fase 'alaqah. Mithla dzalik artinya apa mithla dzalik itu? Ya seperti itu artinya selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi mudghah. Mudghah itu kalau terjemah literalnya itu segumpal daging. Mithla dzalik selama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian malaikat diutus kepada yang bentuk mudghah tadi 40, berarti 40 tambah 40 tambah 40 120 hari. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, lalu malaikat ngapain? Fayanfukhu fihi ruha. Itu atas perintah Allah. Jadi ditiupkanlah ke dalam cikal bakal manusia tadi, ya, yang bentuknya mudghah tadi selama 40 hari. Apa yang ditiupkan? Ar-ruh, yaitu ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Wa yu'maru, lan dikabari atau diinformasikan atau diperintah wa yu'maru di sini konteksnya diperintah. Jadi malaikatnya diperintah oleh Allah untuk bi arba'i kalimatin, kelawan 4 kata. Jadi 4 hal. Apa itu? Bikat bi rizkihi, yaitu untuk menuliskan ketetapan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, dan yang terakhir apakah dia itu termasuk syaqiyun au sa'idun, wa syaqiyun au sa'idun, dia orang yang sengsara, syaqi, atau orang yang bahagia. Jadi syaqiyun dan sa'idun itu bahagia dan sengsara yang abadi, yaitu kelak nanti di akhirat. Makanya ayatnya kan fa'ammal ladzina syaqu fa finnar, dan seterusnya. Nanti kita jelaskan. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi zat yang tidak ada yang layak disembah kecuali selain dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang ketika proses di dunia itu benar-benar melakukan amal, yang amal itu terlihat amalnya penduduk surga, pokoknya yang api-api ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira, sampai antara dia ya lalu dengan jannah, dengan surga itu tinggal 1 hasta ya. Fayasbiqu alaihil kitabu, kemudian mendahului baginya opo alkitabu, ketetapan, maka fayamalu bi amali ahlin nar. Jadi ada orang itu yang kelihatannya melakukan amalnya penduduk surga, tapi ketika menjelang ajalnya, naudzubillah, tiba-tiba melakukan amalnya penduduk neraka, maka yang terjadi itu penilaiannya di akhir. Makanya itu namanya su'ul khotimah kalau begini. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang itu yang hobinya maksiat sampai koyok-koyok itu antara dia dengan neraka itu hanya tinggal 1 dhira, 1 hasta. Tapi bisa jadi fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian catatan
yang sudah dibisikkan, diperintahkan kepada malaikat tadi ketika proses peniupan ruh tadi itu, maka ini ketetapan, maka fayamalu bi amali ahlil jannah, maka boleh jadi orang tersebut tiba-tiba husnul khotimah, maka dia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekarang kita bahas, mungkin ada di beberapa benak kita ini bertanya-tanya, loh kok bisa begitu ya? Nah, nanti ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang itu tidak boleh menjudge orang lain itu berdasarkan hadis ini. Termasuk orang tidak boleh merasa GR, merasa pede, merasa sok-sokan dengan amalnya, itu juga terkait dengan hadis ini. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama, Rasulullah ini dawuh menyatakan bahwa manusia itu pada proses penciptaannya, ya, itu selama 40 hari itu berupa nutfah. 40 hari pertama berdasarkan hadis ini itu belum ditiupkan ruh. Nutfah itu nopo? Nutfah itu adalah, nun sewu mohon maaf, pertemuan dan percampuran antara sel spermatozoa laki-laki dengan ovum atau sel telur wanita. Nutfah. Kalau yang keluar dari, mohon maaf ini kajian ilmiah ya, jadi ya kita jelaskan. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna di dalam surah Al-Qiyamah. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Alaysa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyiyal mauta. Jadi manusia siapapun itu, saya, panjenengan, ya kita semua, itu mesti melalui proses ini. Lah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Di situ mani itu maknanya spermatozoa selnya di dalamnya. Yumna yang ditumpahkan. Kalau dalam ayat lain mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Khuliqa mimma indafiq, kan begitu dalam surah At-Tariq itu. Lalu bertemu dengan sel telur. Ini dari sini saja, ini sudah menggambarkan betapa manusia itu berasal dari bahan yang nun sewu. Manusia sendiri itu kalau megang itu terasa jijik. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan mimma immahin, air yang hina, air yang rendah, air yang remeh. Contoh, sel telur itu kalau tidak dibuahi, itu ada siklus bulanan, dia akan dikeluarkan secara alami namanya menstruasi. Ini dialami oleh ibu-ibu. Bapak-bapak tidak mengalami, hanya mengalami pusingnya saja. Apalagi sudah tanggal tua, tanggalnya, nah ini pusing biasanya. Biasanya, tapi tidak semuanya. Nah, itu sel telur itu yang tidak dibuahi jadi darah mens, itu kalau dipegang itu juga risih. Padahal itu kalau dibuahi jadi kita. Kan ngoten. La nutfah, makanya kalau kita tarik dalam ayat Al-Quran itu ada ayat begini dalam awal surah Al-Insan. Jadi munasabah atau korelasi antara surah Al-Qiyamah dengan Al-Insan. Jadi Al-Qiyamah kan disebutkan alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Ya, sampai terakhir alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Jadi kalau orang-orang kafir itu tidak percaya, masa orang yang sudah mati lalu hancur semuanya, dagingnya habis tinggal tulang belulang, yang nggak hancur kan tulang belulang kan tetap. Masa nanti bisa dibangkitkan lagi? Itu orang-orang yang ingkar, yang kufur itu tidak percaya. Allah tinggal mengatakan
Loh, itu sudah ada materialnya, lebih gampang. Dulu itu tidak ada materialnya, bahkan dari setetes air itu bisa jadi manusia, kan gitu. Maka di situ ada satu pesan secara implisit. Terus menungso itu yang mau disombongkan itu apa? Yang donyone banyak, hartanya itu titipan. Sekali Allah berkehendak itu diambil, habis. Ilmu itu kalau sekali dibuat lupa, itu bisa lupa. Jangankan ilmu yang sangat banyak itu ya Allah, tapi tetap dalam pandangan Allah manusia itu dititipi sedikit. Menjadi pemimpin upacara atau inspektur upacara atau apel ya, pemimpin apel gitu ya. Lalu ada baca Pancasila. Pancasila itu sudah sering dibaca. Itu kalau Allah bikin lupa, itu kadang lupa itu di tengah-tengah harus hilang. Kalau sudah lupa itu blank sudah. Apa itu? Dan itu bisa dialami siapapun. Umpama tidak ada teksnya, tapi biasanya kan disediakan teksnya ya. Itu jagani lali sak waya-waya gitu. Oke, saya lanjutkan. Lalu dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr, itu Allah menyatakan firman-Nya begini, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang bagi manusia, bagi seseorang, hinum minad dahri, satu tahap dari sekian masa. Dahr itu masa yang panjang, ini dahr. Hinum minad dahri itu secuil masa yang lam yakun syai'am madhkura, yang seseorang itu tidak pernah disebut dengan sebutan nama dia. Saya namanya Muhammad Hashim. Hari ini usia 17 tahun. Ini contoh. Umpama ya. Sebelum 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, karena saya belum lahir, saya baru 17 tahun. Tidak ada orang dan siapapun yang mengenal Muhammad Hashim itu ini loh, sosoknya ini. Tidak ada. Jadi diingatkan dulu itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah amsyad. Nah ini nutfah ini. Disifati amsyad karena amsyad itu maknanya yang bercampur. Disitulah mufassirin kemudian memahami nutfah itu sebenarnya maknanya itu sudah percampuran. Mani bercampur sel telur itu namanya nutfah dalam bahasa Arab. Tapi disifati dengan amsyad untuk menunjukkan bahwa percampuran itu kuat. Maka disinilah penelitian ilmiah menjadi alat tafsir. Ya apa maksudnya percampuran yang kuat itu? Ternyata genetik, faktor genetik itu masuk di situ. Tidak hanya dari orang tua, dari mbahnya yang nomor sekian, mbah yang ke urutan mbah kelima, itu bisa masih masuk. Bisa dari sifat bawaannya, bahkan bisa jadi nun sewu penyakit bawaannya. Karena dalam satu keluarga itu punya riwayat penyakit apa, itu nanti gennya itu kadang masih nempel itu. Mau dalam satu riwayat di keluarga itu darah tinggi cenderungnya, itu yang lain biasanya katut atau jantung. Ini contoh. Belum lagi nanti kecenderungan, sifat, tabiat. Kalau ada orang tua yang tidak merasa niru sopo ya aku juga ngini, ibunya juga enggak, boleh jadi mbahnya lagi. Jadi seperti itu amsyad. Ini berapa lama menjadi nutfah ini? Itu prosesnya itu 40 hari. Lah sel spermatozoa ketika menembus ke dalam rahim untuk bertemu dengan ovum, itu juga butuh perjuangan sehingga sekian banyak sel itu mati dan hanya satu yang bisa nembus. Ini mungkin yang ahli kesehatan banyak di sini, yang ahli terkait dengan kesehatan reproduksi tentang ini. Al-Quran itu isyaratnya itu sangat tepat karena memang bukan kalam sembarangan. Saya kasih contoh nun sewu. Penelitian ilmiah terkait dengan reproduksi, ini hasil penelitian modern, bahwa sperma itu mengandung 2 kromosom, kan ada X ada Y. Kalau yang perempuan itu hanya 1. Sehingga dari sini kesimpulannya, yang menentukan jenis kelamin itu adalah dari laki-laki.
Itu sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an seperti dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ayatnya apa berikutnya? Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan anak yang dia lahirkan. Itu kalau hanya dilihat zahirnya orang protes loh. Yang melahirkan anak itu kan ibu. Mestinya wa walidatin wa ma waladat, tapi enggak wa walidin wa ma walad. Karena ternyata itu tadi penentu jenis kelamin itu dari kromosom yang ada dari bapak itu. Nah ini contoh-contohnya begitu. Lah nutfah ini berproses itu selama arba'ina yauman itu nutfatan. Setelah itu prosesnya tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu makna dasarnya itu sesuatu yang menempel dengan kuat. Jadi kalau ada penggambaran secara ilmiah itu seperti lintah yang menempel dengan sangat kuat. Itu menempel di dinding rahim. Sehingga ada mufassir yang tidak sepakat kalau itu kemudian diterjemahkan segumpal darah. Ini hanya mirip karena nempel kayak darah pekat kental, tapi itu bukan darah. Ada yang mengatakan begitu. Kalau dari sisi yang lain ada yang mengatakan ya sudahlah apapun materinya, tapi dalam bahasa Arab disebut alaq atau alaqah. Yang alaqah itu maknanya kalau dari sisi bahasa itu nempel. Nempel itu berarti apa? Dia butuh cantolan. Sehingga kata sosiolog, manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri. Mesti butuh. Butuh kepada Allah pasti, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tapi secara real, secara nyata, aplikasinya kita butuh saling membantu antar sesama manusia, antar sesama makhluk. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang itu kalau susah berterima kasih kepada sesama manusia, itu indikator dia juga sulit untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ini nyambung. Jadi manusia itu, nah kita ini menghadirkan makan satu piring saja itu prosesnya itu butuh berapa orang. Mulai jadi setelah padi dipanen lalu jadi beras, ya kan? Dan seterusnya. Makanya manusia itu disebut terkait dengan ini dari sisi bahasa kajiannya, tinjauannya. Lah tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Ini selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian Allah jadikan mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nanti kalau di ayat Al-Qur'an yang daging itu kemudian itu di dalamnya ada tulangnya dan daging itu membungkus tulang itu. Tsumma ja'al khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ada ayatnya. Nanti kita bacakan habis ini. Berapa lama mudghah? Sama, yaitu mithla dzalik, yaitu arba'ina yauman, selama 40 hari. Berarti 40 jadinya 120. Itu bulan keempat masuk bulan ke-5. Kan 90 ya. Tambah lagi 30 berarti 120. Makanya salah satu hikmah ini ta'abbud. Ketika seorang perempuan lalu ditinggal wafat oleh suaminya, itu masa iddahnya itu arba'ata asyhuri wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari. Salah satu hikmahnya itu agar benar-benar rahimnya itu bisa dipastikan tidak ada benih atau tidak dari suami terdahulu. Karena saya mungkin tidak tahu, tapi kemudian kalau sudah 4 bulan kan itu sudah kelihatan. Kenapa? Karena itu kalau ketahuan hamil maka iddahnya ya sampai melahirkan. Waulatul ahmali kan begitu dan seterusnya. Nah, sekarang walaupun sudah diketahui ada USG kan bisa mengetahui ini terjadi kehamilan apa enggak, maka secara ta'abbud iddah itu tetap harus dilaksanakan.
Ta'abbud itu apa? Yaitu dalam rangka kita ibadah kepada Allah karena ini sesuai dengan perintahnya. Nah di situ 4 bulan ini berarti sama dengan masa ditiupkannya ruh, yaitu 40 tadi itu. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Totalnya 120 hari. Nah sekarang kita coba lihat ayat yang berbicara. Ini sebelum kita masuk ke tsumma yursalu ilaihil malak. Di dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai sekalian manusia, jika kalian meragukan hari kebangkitan. In kuntum fi raibin minal ba'ts. Nah ini kaitannya tadi sama dengan dalam surat Yasin, dalam surah Al-Qiyamah. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur itu meragukan hari kebangkitan, termasuk tidak meyakini dan meragukan mosok iso wong jasadnya itu lo sudah hancur kok kemudian bisa bangkit lagi. Itu tidak mungkin. Itu menurut mereka yang tidak percaya. Maka di sini ayatnya dimulai ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'ts. Lalu Allah berkisah, Allah bercerita, Allah memberikan sebuah gambaran proses penciptaan manusia. Fa inna khalaqnakum min turab. Ini malah justru dari saripati tanah, dari asal kejadiannya. Ya. Tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah linubayyina lahum. Tsumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Itu adalah segumpal daging ini yang sempurna kejadiannya, berarti dia bisa berkembang, ditiupkan ruh lalu berkembang. Ada orang itu yang diuji, kadang ada janin itu tidak bisa berkembang. Ini berarti masuk kategori wa ghairi mukhallaqatin. Apa-apa yang ada dalam rahim itu termasuk rahasia Allah. Di akhir surat Luqman itu Allah menyatakan begini, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan terkait kiamat. Waktu terjadinya itu hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui yang ada dalam rahim. Ternyata betul USG, walaupun USG-nya itu 4 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ada nggak ya? Ada nggak? 5 ada? Belum. Itu tetap ada beberapa yang ternyata umpama punya sakit apa, ada virus apa di dalam, itu kadang itu tidak terdeteksi, tidak bisa terdeteksi oleh USG. Yang 2 dimensi saja kadang-kadang juga meleset. Tapi ada memang yang sudah bisa terdeteksi. Kalau yang 4 dimensi, umpama ada kelainan di janinnya itu, contohnya seperti hidrosipalus, itu bisa terdeteksi, naudzubillah. Makanya ada beberapa dokter itu yang tidak menyarankan USG 4 dimensi, karena nanti kalau terdeteksi, terlihat ada mungkin sakit seperti tadi ya, hidrosipalus, itu ibunya jadi mikir, kalau sudah mikir itu malah tidak bagus bagi perkembangannya, itu jadi begitu. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh, apalagi sudah ditiupkan ruh. Yang jadi ikhtilaf itu, perbedaan pendapat itu sebelum 120 hari. Kalau sebelum 120 hari, kalau ada yang membolehkan, tapi itu tetap dengan syarat orang yang betul-betul ini kalau dilanjutkan akan membahayakan. Bukan kalau yang aborsi, naudzubillah, menurut saya ya, yang aborsi di luar nikah lalu aborsi itu mutlak. Walaupun masih baru, masih dalam proses nutfah alaqah, belum ditiupkan roh, itu jelas itu juga tidak boleh, dosa. Sudah perbuatannya dosa, aborsinya juga dosa. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Lah gitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi walaupun terdeteksi itu tidak boleh, tetap nanti ya ditunggu sampai proses. Karena membunuh jiwa itu kan sesuatu yang terlarang. Itu masuk dalam maqasidus syariah. Allah itu menurunkan hukum-hukumnya syariat, termasuk salah satu tujuannya adalah hifdzun nafas, menjaga kelestarian jiwa.
Makanya membunuh orang itu tidak boleh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Dibenarkan maksudnya menurut siapa? Ya tetap atas hukum Allah. Umpama hukum kisos, kalau itu diterapkan, itu pun sudah melalui proses pengadilan. Seperti negara-negara yang menerapkan itu. Kalau di sini ya hukum mati, kalau kena pasal apa hukum mati. Itu boleh. Karena sudah melalui proses dan dia betul-betul terbukti secara sah dan meyakinkan, biasanya kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kalian. Lagi-lagi di sini Allah menegaskan bahwa semua itu atas kehendaknya. Manusia itu hanya punya kewajiban untuk ikhtiar, untuk berusaha, tapi keputusan tetap keputusan Allah. Jadi ngoten. Lanjutannya, wa nuqirlu fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Ada yang sudah cukup bulan sehingga lahir, bayinya sudah betul-betul memang sudah cukup bulan. Ada yang prematur. Karena kondisi rahim perempuan itu antara satu dengan yang lain itu kadang beda-beda memang. Ada yang kondisinya lemah sehingga ketika hamil itu harus bed rest total. Ada yang trimester pertama itu mual-mualnya tidak karu-karuan. Sampai suaminya itu yang biasanya itu dari kejauhan itu datang itu bau suaminya itu sudah tidak senang, sudah mual-mual itu juga ada. Itu macam-macam kan begitu. Dan itu tidak bisa milih. Itu tidak bisa milih. Nah, ketika sudah sampai masanya, ya kalau diambil rata-rata maju mundurnya yang normal kira-kira 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Tapi kan ada yang maju mundur, tidak sesuai dengan HPL, perkiraan lahirnya itu kan. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian ya sebagai bayi. Jadi lahir itu sebagai bayi, tidak ada yang lahir langsung besar-besar begini. Ya mesti lahir sebagai tifla. Setelah itu ngapain? Tsumma litablughu asyuddakum. Ya. Kemudian dengan berangsur-angsur bertahap-tahap panjenengan kalian semua itu sampai pada usia dewasa. Dewasa secara umur itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dihentikan. Artinya semakin tua. Tapi kalau dewasa secara pemikiran, dewasa secara tindakan itu sebuah pilihan. Ya nanti tergantung pembelajarannya dengan lingkungannya seperti apa, itu sangat terkait. Lanjutannya, ada orang yang usianya sampai dewasa, sampai sepuh, diberi umur panjang, sehat. Makanya Rasulullah mengatakan, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang usianya panjang dan amalnya itu bagus. Itu beruntung orang yang begitu itu. Lanjutannya apa? Tapi ada orang yang tidak sampai sepuh itu sudah diwafatkan oleh Allah. Wa minkum man yutawaffa. Laki-laki meninggal itu bukan soal usia berapa. Itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor jabut. Kan ngoten. Dan kita tidak ada yang pernah tahu. Bahkan dulu ada kiai yang cerita itu, ternyata orang yang mati muda dengan mati tua itu banyakan yang mati muda. Tapi semua orang berkeinginan nek iso gak mati-mati gitu. Buktinya apa kok banyak yang mati muda? Buktinya orang tua itu sedikit. Berarti kan banyak yang mati muda, artinya tidak sampai pada tua. Wa minkum man yutawaffa. Yang menarik dalam bahasa Arab itu wafa yuwaffi itu maknanya menyempurnakan, memenuhi. Yutawaffa itu diwafatkan. Kenapa kok mati itu disebut wafat? Karena orang yang meninggal kalau berdasarkan hadis Rasulullah itu dia di dunia ini jatah rizkinya sudah sempurna, sudah pol, sudah notok, sudah habis. Nanti kan ada itu rizki. Lah rizki itu nanti dibagi ada rizki yang sifatnya zahir. Makanan, minuman, sesuatu yang ya yang zahir-zahir lah.
Tapi ada rezeki itu yang sifatnya sesuatu yang batin. Pertama dilandasi keimanan, itu rezeki luar biasa itu. Lalu ilmu, pengetahuan dan seterusnya juga bagian dari rezeki. Kesehatan itu juga rezeki. Kita lanjutkan. Wafat itu disebut maknanya asalnya adalah sempurna karena tadi itu orang itu kalau sudah waktunya meninggal berapapun usianya berarti jatah rezekinya di dunia sudah sempurna. Berarti kita ini pengen sempurna apa enggak? Sempurna jatah rezekinya. Ya lama-lama pasti sempurna. Yang kedua, ada satu pesan implisit tersirat. Mengapa kok mati itu disebut wafat sempurna? Itu agar manusia itu selalu berusaha menyempurnakan amal-amal baiknya. Terus melakukan kebaikan. Mana? Karena kita itu tidak pernah tahu kebaikan mana itu yang akan melesat lebih dulu diterima oleh Allah di sisi Allah. Apakah ketika majelis taklim begini, apakah sedekah kita, apakah puasa kita, apakah sholat kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Makanya perintahnya itu berlomba-lomba dalam segala macam jenis kebajikan. Karena ini banyak jenisnya. Sama dengan ketika Allah merahasiakan waktu-waktu yang dikabulkan doa. Contohnya ketika hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang Allah kabulkan doa. Tapi di mana pasnya tidak ada yang tahu. Ramadan Allah turunkan Lailatul Qadar. Di malam keberapa? Hanya Allah yang tahu. Manusia kan menerka-nerka, lalu berdasarkan riwayat begini, lalu ada indikator-indikatornya ini. Tapi kepastiannya hanya Allah yang tahu. Mati juga begitu sama, wafat itu kita tidak tahu. Makanya pesan atau hikmahnya, cek serius orang itu hidup itu untuk melakukan kebaikan. Orang itu berani melakukan dosa, apalagi dosa besar, nun sewu. Karena dia merasa aman. Dia merasa bahwa matiku kicik suwe. Padahal betapa banyak naudzubillah orang yang sedang melakukan dosa besar, di situ Israel menjemput. Su'ul khotimah. Makanya perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau jangan sampai kalian itu betul-betul jangan sampai mati kecuali dalam kondisi muslim, itu maksudnya berarti harus melakukan amal-amal baik yang itu sebagai indikator orang yang muslim. Muslim itu apa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Nah ini. Belum lagi kalau mungkin dulu pernah saya sampaikan, seingat saya. Umur itu bahasa Arab. Diserap oleh bahasa Indonesia. Itu berangkat dari kata-kata ya'muru, amara ya'muru. Maknanya apa? Memakmurkan. Makanya ada ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir dalam surah At-Taubah. Hanyalah orang-orang yang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanyalah mereka ini yang mau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Sehingga kalau umur itu makna dasarnya adalah memakmurkan, berarti jangan kita kotori umur kita dengan hal-hal yang negatif. Nek wis kadung ya tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan dilanjutkan terus kadung babau wis mesisan. Lah ini orang yang ruwet ini. Ada orang tuh maksiat jalan terus. Lah ya apa kadung babau wis mesisan wis. Ya pas mesisan Israilnya datang ya gimana ini? Nah, wa minkum man yutawaffa. Jadi sekali lagi nih, tidak ada yang tahu. Termasuk tempat di mana orang meninggal itu tidak ada yang tahu. Makanya lanjutannya dalam surah Luqman tadi, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak tahu, setiap jiwa itu tidak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, 5 menit lagi setelah ini, 2 menit setelah ini kita tidak tahu. Pandangan kita itu sangat terbatas. Makanya karena keterbatasan kita, sehingga kalau ada hal-hal yang nepai, kok kita seneng, itu bahasa kita sering menggunakan ini kebetulan ya. Padahal dalam pandangan Allah itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah grand design.
Tapi karena kita kan pandangnya terbatas, sehingga kebetulan kita sama-sama, ya itu dari sononya begitu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia, di bumi mana dia meninggal. Ada yang ketika umroh meninggal di sana, ada yang ketika haji meninggal di sana, ada yang kepingin meninggal di sana, bolak-balik haji umroh gak meninggal, tiba-tiba meninggalnya di Indonesia juga ada. Sama dengan sahabat dulu ya, ketika perang itu banyak yang memimpikan sebagai syahid karena meninggal dalam kondisi perang li'ila'i kalimatillah. Itu ada cita-cita yang luar biasa itu. Tapi ternyata ada juga yang sudah perang sekian kali tapi ternyata meninggalnya di tempat tidur. Seperti siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolhah itu begitu. Naudzubillah, malah ada dulu yang ini kalau dalam, saya lupa namanya, tapi kalau dalam kriteria sahabat, dia pernah jadi sahabat Rasul lalu kemudian meninggal dalam keadaan kafir, berarti tidak disebut sahabat. Jadi ada yang perang sampai semua sahabat-sahabat mengatakan tidak ada orang yang sehebat dia bisa mengalahkan, membunuh orang kafir sekian. Ternyata akhir hayatnya dia malah bunuh diri. Na'udzubillah. Itu pernah terjadi. Sedikit lagi. Wa minkum man yutawaffa. Ada yang diwafatkan. Ada yang ketika wafat itu kondisinya sehat. Ada yang ketika wafat itu diuji dulu dengan sakit. Ada juga yang bentuk yang lain. Allah menguji wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Nah ini. Ada yang di antara kalian yang dikembalikan sampai usia sangat tua sehingga dia ardhalil umur itu pikun. Itu diuji oleh Allah. Pengetahuannya dicabut, diuji, pikun. Dengan keluarganya lupa. Ya. Durung sholat jari wis sholat jari durung sholat, kan itu aja sholat, tidak lupa. Naudzubillah. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Nah, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Intinya apa? Hal-hal ini semua ini menunjukkan manusia itu lemah. Maka tidak ada lain kecuali kita selalu memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberi kesehatan. Jadi kalau di sini nanti kita jelaskan insya Allah pada episode yang akan datang setelah ditiupkan ruh, lalu malaikat itu diperintah bi arba'i kalimatin untuk menuliskan rizkinya. Itu bukan berarti rizki kan sudah dijamin, nyantai aja lah. Ntar kalau waktunya datang ya datang sendiri. Nggak bisa begitu. Rizki Allah itu sudah ditetapkan, tetapi manusia tetap punya kewajiban untuk ikhtiar, untuk kasab. Bagaimana usaha yang dia lakukan. Nanti kalau hanya bergantung saja, itu namanya nanti alirannya Jabariyah. Aliran Jabariyah itu ya, sehingga semuanya itu dinisbatkan pada Allah. Jadi koyok-koyok ini aku gak punya manusia itu tidak diberi kemampuan untuk berikhtiar. Nah, termasuk rahasia dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kenapa di situ ayatnya menggunakan dabbah, bukan menggunakan wa ma min makhluk illa 'alallahi rizquha. Itu terkait dengan rizki. Nanti insyaallah akan kita kupas pada episode yang akan datang. Mungkin mengatakan, monggo barangkali ada pertanyaan dari para bapak, para ibu. Saya persilakan. Pertanyaan yang paling bagus itu kalau pertanyaannya sudah disertai dengan jawaban. Berarti ada kunci jawaban. Nggih, monggo Ustaz.
Jadi ngeten, itu benar yang panjenengan sampaikan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Man amila sholihan falinafsihi. Itu dalilnya itu. Wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, man amila sholihan, amal solih, falinafsi, maka dia berhak mendapatkan pahalanya. Maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, melakukan keburukan, maka dosanya juga ditanggung dia. Ya kan? Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid, sekali-kali Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kenapa kok ada hadis ini? Jadi kalau dalam Islam kita beragama itu ada dua perspektif atau ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Kita sangat yakin itu dan kita tidak boleh pesimis. Gus Baha itu sering menyampaikan, kita itu jangan khawatir untuk nanti kalau su'ul khotimah gimana, nanti kalau amal saya tidak diterima gimana. Kita optimis. Kalau optimis itulah dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan roghobah. Tapi di sisi lain, hadis ini untuk mengingatkan kita, masih ada di wong api, menungso itu kan tempatnya salah dan lupa. Kadang itu orang solih, kalau dia sangat pede dengan amalnya, nun sewu, ini menjadi pintu masuk setan masuk untuk menggoda dia, sehingga dia punya sifat riak dari amalnya itu. Lah kalau sifat riak, zahirnya kelihatannya amalnya surga, tapi kan tidak ada artinya. Bisa jadi begitu. Atau begini, orang munafik itu nifak yang nifak i'tiqadi. Zamannya Nabi itu kan orang munafiknya kan i'tiqad. I'tiqad itu keyakinannya sudah munafik. Sehingga dia sebenarnya tidak beriman, tapi pura-pura beriman. Karena kalau dia menyatakan ketidakimanannya, dia tidak dapat posisi. Itu seperti yang dialami oleh tokoh gembongnya munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi begini, lalu gimana? Maka amalnya kelihatannya amalnya baik, tapi isinya tidak ada. Kalau sudah benar yang dilakukan, isinya benar, tetap orang itu tidak boleh merasa pede dengan amalnya, sehingga akan mengantarkan dia sombong bagi yang lain. Oh, sini cuma saya ternyata yang rajin ini. Ternyata cuma saya yang sregep ini, yang lain enggak. Itu akhirnya dia merendahkan. Lah ini pintu masuk bagi setan, ini yang membahayakan. Ketika pintu masuk setan sudah masuk, ini yang bisa menggiring menyebabkan dia jatuh. Sehingga ada dua ini yang perlu kita waspadai. Sehingga hadis ini jangan sampai kita pahami, oh ini berarti kalau begini, berarti Allah tadi kan Pak Hari Sanjang, ini kayak Allah malah tidak adil, sudah melakukan amal. Ini amal yang zahir, yang dapatinnya kan kita tidak pernah tahu. Kalau kasih contoh satu lagi, saya pernah diceritani dari guru saya masih ingat betul itu. Itu pentingnya satu keyakinan. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, itu ada orang kebetulan di hari yang sama meninggalnya sama, bareng. Yang satu orangnya baik, amalnya bagus, ibadahnya jos. Yang satu amalnya orang menganggap secara zahir itu amalnya penduduk neraka. Wes ya. Setelah itu Nabi Musa alaihi salam itu takziah. Ketika takziah ke orang yang amalnya kelihatan amal surgawi tadi itu, banyak yang takziah. Lalu istrinya juga ketika Nabi Musa ke sana, Nabi Musa menyampaikan takziahnya bela sungkawa kepada istrinya. Tiba-tiba Nabi Musa itu dapat informasi dari malaikat bahwa orang ini min ahlin nar, penduduk neraka. Akhirnya istrinya tadi yang tidak nemen sedihnya karena banyak dihibur orang-orang, wis talayu bojo sampean niku orangnya sregep. Itu zahirnya begitu. Tiba-tiba Nabi Musa itu menyampaikan kepada istrinya, suami sampean ini saya kok dapat info bisikan dari malaikat, ini adalah ahlun nar. Nangis istrinya. Lalu Nabi Musa meninggalkan tempat itu, takziah ke yang satunya. Yang menurut orang-orang itu amal yang dilakukan itu amalnya penduduk neraka. Yang takziah tidak begitu banyak, nggak seperti orang yang kelihatan baik tadi itu. Tiba-tiba
Ketika takziah yang kedua ini, Nabi Musa dapat bisikan dari malaikat, min ahlil jannah. Ini orang ini termasuk penduduk surga. Nah istrinya yang sudah kadung nangis nemen karena suaminya dianggap tidak soleh, dianggap ini kok ya sedih lah. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan, suami sampean ini min ahlil jannah. Akhirnya nangisnya berkurang, senang. Kok iso? Tapi akhirnya istrinya berpikir kok bisa. Akhirnya Nabi Musa tanya ke istri yang ini, suami sampean punya rahasia apa atau punya amal apa sehingga saya dapat informasi kok dia ini masuk surga. Padahal zahirnya dia melakukan banyak dosa dalam kacamata manusia. Apa ternyata? Akhirnya setelah diangen-angen, kata si istri itu, suami saya itu setiap mau tidur malam, dia selalu bilang ke saya begini, Dek, saya yakin Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Apa yang diajarkan Musa itu semuanya benar, hanya saya yang belum mampu melaksanakannya. Saya masih banyak dosa. Yes. Orang Musa mengatakan, oh ya ini. Lalu Nabi Musa ke yang satunya, tanya ke istri yang tadi itu. Yang suaminya Nabi Musa dibisikin ternyata penduduk neraka. Diangen-angen. Ternyata sama, ketika mau tidur, suami itu sering bilang ke istrinya begini, Dek, seandainya Musa itu betul-betul nabi, kita itu beruntung hidup sezaman dengan Nabi Musa. Loh di situ ada satu ungkapan yang sangat signifikan, sangat inti. Satunya itu yakin kalau Nabi Musa itu adalah nabi, yang satunya itu seandainya Musa itu nabi. Ini berarti keyakinannya tidak total. Kan ngoten? Dia sudah melakukan tapi tidak dilandasi keyakinan. Makanya keimanan, keyakinan itu harus menjadi landasan. Sehingga boleh jadi tadi itu. Tapi yakinlah kalau panjenengan sudah berusaha, sudah menghilangkan sifat riya, walaupun 100% ya rada angel, terus lanjutkan. Yakin wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Tapi ya iku mang jangan sampai menjadikan kita itu merasa lebih hebat dibanding yang lain. Karena orang takabur itu kan yang dicontohkan oleh iblis. Itu kata kuncinya satu, ketika ada ungkapan ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Dalam banyak hal. Dari sisi ibadah, dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi ya apapun lah. Itu berarti ada setitik kesombongan dalam diri seseorang. Nah, setitik kesombongan itu bisa menggugurkan amal-amal ini yang harus kita waspadai. Jadi bukan berarti tadi nggih bisa difahami ya. Jadi jangan difahami, alah ya percuma lek ngono ngoyo-ngoyo tiba-tiba endingnya suul khotimah. Enggak. Betul tadi kalau orang itu akan meninggal, akan diwafatkan oleh berdasarkan kebiasaannya. Makanya jangan sekali-kali kita coba-coba maksiat apalagi dosa besar. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kegiatan kita sehari-hari itu dari rumah ke masjid, lalu kajian ilmu begini, lalu sholat sunnah, pulang lagi ke rumah, di rumah baca Quran, baca buku, baca koran, balik lagi ke masjid. Kita tidak pernah ke diskotik, tidak pernah ke mana tempat hiburan malam, tidak pernah ke tempat lokalisasi, insya Allah aman. Tapi kalau sekali mencoba, ini bahaya. Sekali mencoba lalu merasa aman. Oh, gak apa-apa, tiba aku jek urip, nyoba maneh jek urip maneh. Waduh. Karena orang yang melakukan maksiat itu selalu melihat hukuman Allah, selalu melihat azab, selalu melihat kematian itu jauh. Ya. Innahum yarawnahu ba'ida. Kita orang beriman wa narahu qariba. Makanya harus selalu waspada. Harus selalu waspada. Mengatakan. Jadi itu mengkompromikan dua hal ini sehingga kita bisa mengambil jalan. Kalau bahasanya para tokoh sufi itu memadukan antara kalau dalam Al-Quran bahasanya kan raghaban wa rohaba. Seperti Nabi Zakaria ketika doa. Nanti mungkin kita jelaskan terkait ayat ini. Raghaban wa rohaba. Kalau dalam bahasanya Hasan Al-Basri, tokoh sufi, itu ada namanya roja dan khauf. Roja itu punya harapan optimis, tapi di sisi lain ada ketakutan, tapi ketakutan tidak lalu kemudian mengalahkan rojanya, enggak. Ada ketakutan sehingga balance, ada keseimbangan. Sehingga bisa tetap menjaga keistiqomahan, tapi juga tetap tidak merasa lebih hebat dibanding makhluk yang lain.
Itu ada keseimbangan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wonten pertanyaan malih? Gimana? Yang Nabi Musa tadi? Enggak, sopo ngerti itu yang apanya maksudnya? Oh nggih. Wah, itu berarti keyakinannya enggak boleh, kurang mantap itu. Wong doa dalam tahajud itu kan jelas. Wal jannatu haq wan naru haq. Itu semua hak, itu pasti. Kalau tidak percaya adanya surga, sapa ngerti surga itu ono, itu berarti tidak percaya dengan yang disampaikan Al-Quran. Kalau tidak percaya dengan yang disampaikan Al-Quran, berarti keimanan terhadap kitab suci itu dipertanyakan, termasuk keimanan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah dalam risalahnya. Jadi bermasalah itu. Oke, leres. Ya. Jadi harus kuat itu. Beda dengan yang tadi yang saya contohkan ngeten nggih. Kita melakukan aneka bentuk kebajikan, kita tidak tahu mana yang lebih lebih cepat diterima, itu kan beda. Kalau itu kan kita yakin ini akan diterima, tapi kita tidak tahu mana yang cepat, sehingga kita berlomba-lomba melakukan kebaikan ini, sehingga banyak kebaikan yang kita lakukan demi menggapai ridho Allah. Mana yang Allah lebih dulu ridho itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau surga mesti ada. Ya apalagi kalau meragukan surga tadi. Terus amal soleh lah. Sapa ngerti surga itu ono ini ora. Nggih. Jadi harus dilandasi dengan keyakinan. Makanya pondasi keimanan. Kemarin kan di hadis sebelumnya kan kita sudah bicara mengenai rukun iman, rukun Islam. Itu sebagai pondasi untuk melangkah melakukan amal-amal sholih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.